Pemirsa Intens Investigasi. Sidang lanjutan perceraian Atalia Praratya dan Ridwan Kamil telah digelar di Pengadilan Agama Bandung dan digelar secara tertutup Rabu 31 Desember 2025 kemarin. Pada sidang kali ini, Atalia Praratya akhirnya hadir secara langsung setelah sebelumnya absen dengan alasan pekerjaan. Kehadiran Ibu Cinta pun menjadi sorotan karena berbeda dengan Ridwan Kamil yang kembali tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Kehadiran Atalia sontak memancing rasa penasaran awak media. Banyak yang ingin mengetahui alasan sebenarnya di balik gugatan cerai yang ia layangkan terhadap sang suami. Namun, ibu 3 anak ini memilih irit bicara dan hanya meminta doa agar seluruh proses perceraiannya berjalan lancar dan cepat. Lalu, seperti apa ucapan selamat tahun baru dari Aura Kasih? Seperti apa bantahan Ridwan Kamil terkait putranya Arkana yang disebut-sebut anak Aura Kasih? Dan seperti apa pula analisia hukum Deoli Payumara jika Aura Kasih akan tempuh jalur hukum terkait cocok logi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat teman-teman semuanya, saksikan silat hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30 hanya di RCTI. Mantap. Mengejutkan, usai Atalia Praratya muncul ke publik menghadiri sidang cerainya dengan Ridwan Kamil Rabu kemarin, sorotan kini justru kembali tertuju pada Aura Kasih. Setelah Aura Kasih menuliskan ucapan selamat tahun baru 2026 melalui akun media sosialnya Happy New Year 2026. Tulis Aura Kasih. Dalam unggahan tersebut, Aura Kasih juga membagikan potret dirinya mengenakan hoodie dan kacamata hitam. Di tengah namanya yang kini tengah ramai dikaitkan netizen dengan Ridwan Kamil. Unggahan itu pun langsung menyedot perhatian dan memicu beragam tafsiran publik. Dalam unggahan tersebut, Kirdi menelisik penampilan Aura Kasih, khususnya kacamata hitam dan hoodie yang dikenakannya. Menurut Kirdi, pakaian tersebut tidak menunjukkan makna khusus apapun dan tidak bisa dijadikan dasar penafsiran tertentu. Sementara itu, terkait pose 2 jari atau membentuk huruf V, Kirdi menilai gestur tersebut bersifat umum dan netral, serta kerap digunakan banyak orang tanpa pesan tersembunyi. Ia pun menegaskan bahwa tidak ada indikasi khusus yang dapat ditarik dari ekspresi maupun bahasa tubuh Aura Kasih dalam foto tersebut. Inilah yang menjadi analisa, sekaligus mematahkan berbagai tafsir berlebihan yang terlanjur berkembang di media sosial. Buat saya, orang-orang yang bergerak dalam bidang entertainment seperti Aura Kasih, seperti halnya selebriti-selebriti lainnya segala macam, mereka itu orang yang cukup sadar tentang publisitas. Di mana di dalam dunia publisitas itu nggak ada yang namanya publisitas negatif atau positif. Publisitas adalah publisitas. Buat mereka ya, saya nggak bicara netizen yang masih memegang aturan moral atau sok moral, gitu ya. Jadi konteks publisitas itu buat banyak selebriti itu mereka itu merasa bahwa kalau ada publisitas ke arah dia, baik negatif, dianggap negatif atau positif, tetap mampu dipakai buat terbang lagi. Istilahnya ada angin deh, nggak peduli angin badai atau angin sepoi-sepoi, pokoknya begitu ngerentangin sayap gini bisa ikut terbang. Nah, buat saya itu kesadaran yang dimiliki oleh Aura Kasih. Apa ya, sesuatu yang karya-karya yang dihasilkan lagi gitu, ya ini dimanfaatkan aja. Hanya dengan sebuah foto yang sebetulnya biasa-biasa aja, kalau orang lain yang upload, orang langsung buah heboh kayak gitu. Ya, jadi ini tetap nuansanya buat dia ya. Untung engagement kurang seru apa. Walaupun lu mau ngehujat kayak mau memuji kayak, tetap engagementnya naik. Artinya apa? Cuan. Kayak kacamata hitam berarti dia introvert. Aturan dari mana?
cari tentang introvert extrovert di Google. Gitu. Nggak ada hubungannya dengan kacamata itu. Terlihat bahagia, siapa yang ngelihat? Kalau yang ngelihat misalnya saya, ngelihat garisnya dan segala macam, satu, foto itu tidak valid sebetulnya untuk kita menganalisa. Jadi inkonklusif itu satu. Kalaupun saya ceritanya mau menganalisa, saya melihat ya garisnya garis bukan, bahkan tidak ada senyum di situ. Saya orang yang gayanya gini atau gini, gitu, atau gini. Itu kalau nggak Gen X, Gen Y, milenial. Gen Z nggak ada yang kayak gini. Orang boleh nyambung-nyambungin seolah-olah, wow, V itu menandakan kemenangan, victory, segala macam. Tapi pada dasarnya kan enggak juga. Sebelumnya, kuasa hukum Aura Kasih menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya isu yang mengaitkan nama kliennya dengan rumah tangga Ridwan Kamil. Sang pengacara menegaskan bahwa Aura Kasih membantah seluruh tuduhan yang beredar di ruang publik. Lebih lanjut, kuasa hukum menyebut pihaknya tengah menyiapkan bukti-bukti guna melaporkan akun atau pihak yang pertama kali menyebarkan isu tersebut. Langkah hukum ini, menurutnya, diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap nama baik kliennya dari tudingan yang tidak berdasar. Yang itu ya masalah isu-isu di luar. Jadi sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil. Tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Misalnya A, B, C itu nggak benar semua. Jadi bahkan ada yang berita-berita yang pokoknya menurut saya sih serem ya, karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak, kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya, jadi nggak benar gitu. Dan soal tadi sosial media itu kan haknya dia ya, mungkin ya dia merasa terganggu dengan komen-komen warga masyarakat yang lumayan offended lah. Jadi untuk menjaga ketenangan juga lah ya, itu hak dia kembali lagi. Kita belum dengar ya, kita nggak tahu. Sementara itu, Aura Kasih sempat mengungkapkan bahwa tujuan hidupnya saat ini sepenuhnya untuk sang anak. Ia mengakui, Aura Kasih yang dulu adalah sosok perempuan yang gemar bekerja keras, namun kerap bingung menggunakan hasil jerih payahnya hingga akhirnya dihabiskan untuk hura-hura. Kini, Aura Kasih menyebut dirinya jauh lebih reflektif. Ia memilih untuk mengembangkan bakat dan kualitas diri, salah satunya dengan mengikuti les memasak menu khas Prancis. Di sisi lain, ia juga mengaku lebih jarang bersosialisasi, namun tetap mengambil beberapa job film sambil fokus mengurus dan membesarkan anaknya. Perubahan ini, menurut Aura, menjadi bagian dari proses pendewasaan dan juga penataan ulang prioritas hidupnya. Pas jadi seorang ibu, sangat berubah, lebih happy, dan kekosongan yang selama ini bertahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Kalau dulu Nggak, kayak ngejelas aja. awang gitu ya. Ngawang banget, iya, kayak kerja terus tapi bingung buat apa. Akhirnya kan hura-hura, uangnya habis nggak jelas gitu kan. Kalau sekarang kan jelas kita kerja tuh tujuannya memang buat ke anak ya. Les masak Prancis, sekarang udah intermediate, udah masak 30 negara. Karena mungkin aku udah tidak bersosialisasi banget, terus aku juga film kan lagi banyak nggak ambil gitu kan, lagi pengen kayak, aku dari umur berapa mbak itu, dari 2007 apa kerja terus kan gitu loh. Jadi ya mungkin ini waktunya istirahat, terus coba bisnis baru, terus unlock skill baru gitu, upgrade diri lah. Menepikan ucapan selamat tahun baru dari Aura Kasih yang memantik sorotan. Lantas, seperti apa bantahan Ridwan Kamil terkait putranya Arkana yang disebut-sebut anak Aura Kasih?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Dalam sidang sebelumnya, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menanggapi isu yang berkembang di media sosial terkait anak angkat kliennya, Arkana. Ia menegaskan bahwa tudingan netizen yang mengaitkan Arkana sebagai anak Ridwan Kamil dengan Aura Kasih adalah tidak benar. Kuasa hukum menekankan bahwa Arkana merupakan anak angkat dan isu tersebut hanyalah spekulasi liar yang tidak memiliki dasar hukum maupun fakta. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi keliru yang terlanjur beredar dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Sebagai advokat, kami sudah terbiasa untuk nggak percaya omongan orang tanpa melihat dokumen hukumnya gitu ya. Nah kebetulan seiring dengan berjalannya proses perkara perceraian yang sedang berjalan ini, tentu kami meminta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perceraian, misalnya kartu keluarganya, buku nikahnya, akta kelahiran anak-anak dan lain-lain. Nah jadi kami mempunyai privilege untuk melihat dokumen-dokumen tersebut termasuk dokumen hukum Ananda Arka, sehingga kami bisa memastikan bahwa Ananda Arka ini nggak ada kaitannya atau apa yang beredar di berita-berita di luar itu tidak benar. Ada akibat-akibat hukum yang mungkin terjadi akibat adanya perceraian, misalnya pembagian harta gono gini, lalu hak asuh anak gitu ya, sehingga dokumen-dokumen tersebut memang kami minta. Di sisi lain, pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa saat ini kliennya telah mengikhlaskan gugatan cerai yang diajukan oleh Atalia Praratya. Disebutkan pula bahwa Ridwan Kamil memilih untuk mengutamakan kebahagiaan Atalia, serta berharap seluruh proses hukum dapat berjalan dengan baik dan tanpa polemik berkepanjangan. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk sikap dewasa Ridwan Kamil dalam menghadapi proses perceraian yang tengah berlangsung. Orang itu menikah inginnya satu kali gitu kan. Lalu siapa yang menyangka bahwa di umur perkawinan ke-29 ini terjadi gitu ya. Tapi ya qadarullah, mungkin memang sudah garis tangannya beliau, harus ada perceraian, ya sebagai laki-laki harus siap. Mereka sudah berbicara seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Atalia, komunikasinya sudah terjalin cukup lama untuk membicarakan masalah ini gitu ya, sampai kemudian sampai kepada titik pada saat ini teman-teman ketahui ada gugatan perceraian gitu. Dan saya rasa seperti yang disampaikan oleh Ibu Atalia tadi bahwa komunikasi mereka ini layaknya dua orang dewasa, seperti diskusi dan dengan baik gitu ya, tidak ada emosi, tidak ada amarah. Nah artinya Pak RK juga dengan kesadaran yang penuh, dengan keikhlasan hati ingin memberikan keinginannya Ibu Atalia gitu, ingin mempermudah apa yang diinginkan oleh Ibu Atalia. Jadi nggak, walaupun mungkin dari dalam jiwanya nature-nya laki-laki ya, nature-nya suami kan ingin mempertahankan gitu. Tapi kalau itu menjadi keinginan dari seorang istri yang selama ini dia kasihi dan dia sayangi, yang ingin bebas dari rumah tangganya, ya ini adalah saat yang baik bagi Pak RK untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh Ibu Atalia. Sementara itu, terkait sejumlah nama perempuan yang dikaitkan dengan Ridwan Kamil, kuasa hukum mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan, jika isu orang ketiga telah dibantah langsung oleh Atalia Praratya dan tidak tercantum dalam poin gugatan cerai. Meski demikian, kuasa hukum membenarkan bahwa Ridwan Kamil memang sempat bertemu dengan Aura Kasih dalam beberapa kesempatan. Namun, pertemuan tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai hubungan khusus, apalagi dijadikan dasar tudingan pihak ketiga. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang kini terlanjur berkembang di ruang publik. Saya kan pernah lihat ada satu frame di beberapa acara gitu ya,
ada ya yang beredar itu kan adalah. Jadi artinya kalau mengenal ya saling mengenal. Kedekatannya beliau seperti apa ya tentu saja tidak menjadi bagian dari pekerjaan kami. Oh itu kalau di Jawa Barat itu pantun itu dipakai sama semua orang. Ya semua orang pakai. Jadi sekarang di mana-mana kan paling gampang tuh aura kasih, terima kasih gitu kan ya. Seperti itu. Jadi saya rasa nggak ada yang spesial dengan itu. Sehat. Sehat, alhamdulillah bisa melalui hari demi harinya dengan baik gitu ya. Kasus-kasus tentunya kan harus dihadapi gitu, dan tentu kesehatan Pak RK baik secara psikologis maupun jiwanya juga kan memang diperlukan gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang Pak RK dari kemarin kita ketemu juga baik-baik saja. Dari bantahan Ridwan Kamil terkait putranya Arkana yang disebut-sebut anak Aura Kasih. Lantas, seperti apa pula analisa hukum DO Lipa Yumara jika Aura Kasih akan tempuh jalur hukum terkait cocokologi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Praktisi hukum DO Lipa Yumara menanggapi langkah hukum yang berencana diambil pihak Aura Kasih terkait isu keterkaitan namanya dengan Ridwan Kamil yang ramai diperbincangkan di media sosial. Menurut DO Lipa, jika pihak Aura Kasih melaporkan akun yang pertama kali menyebarkan informasi tersebut, maka laporan itu berpotensi bersifat sumir. Pasalnya, isu tersebut sudah berkembang luas dan dibahas oleh ribuan netizen, sehingga sulit menentukan secara pasti pihak yang paling bertanggung jawab atas penyebaran informasi tersebut. DO Lipa menilai, dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum menjadi tidak sederhana karena opini publik telah terbentuk melalui banyak akun dan unggahan. Inilah yang menjadi dasar analisis hukum DO Lipa dalam menanggapi polemik yang terus bergulir. Boleh aja si Aura Kasih membuat laporan, tapi kemudian seberapa dampaknya kepada pelaku netizen ini kita sampai sekarang nggak tahu, karena ini yang paling sumir gitu. Sebenarnya bukan cuma Aura Kasih yang menderita kena cocokologi gini, banyak orang juga, banyak public figure yang kena yang begini-begini, tapi mau dibilang apa gitu, karena ada ribuan dan dia beranak pinak itu. Netizen A, B, C, D. Kalau semua akun diperiksa sama polisi, nggak bakal selesai, itu dijamin. Pasalnya pasal Undang-Undang ITE kan, gitu kan, di mana terkait dengan pencemaran nama baik, KUHP dan Undang-Undang ITE. Selalu begitu. Ini kan dasarnya kan adanya cemaran nama baik. Kalau ini cerita ini salah. Tapi kalau ternyata cerita ini benar ya, nggak ada lagi cemaran nama baik. Jadi kita tunggu aja bagaimana sih yang benarnya. Tapi faktanya adalah KPK sudah mencari tahu aliran uang ke aliran harta ke wilayahnya Aura Kasih dari Ridwan Kamil. Itu yang ngomong KPK. Berarti itu sudah ada indikator-indikator yang mengarahkan terjadinya sebagaimana yang dimaksud dengan cocokologi oleh netizen. Berarti menurut laporan ini kan hak yang bersangkutan. Jadi kalau dia sudah melaporkan, ya itu hak dia atau dia ingin melaporkan. Jadi kita nggak bisa timbang-timbang, nggak usah atau ini, tapi kan dampaknya seperti apa, ya itu kita sudah kasih tahu tadi. Kalau ternyata yang dilaporkan ribuan netizen, ya percuma. Susah juga teman-teman polisi kerja kan. Cari siapa yang duluan kan susah. Ya udahlah, mending sih nggak usah dilaporin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.